Seluruh batalion tentara Israel dari Brigade Golani meletakkan senjata mereka dan keluar dari pelatihan pada Selasa. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap perombakan kepemimpinan. Seperti dilaporkan Jerusalem Post, komandan batalion itu dicopot dari jabatannya. Sang komandan dilengsarkan karena dianggap tidak layak untuk menduduki posisi tersebut itu. Media Israel melaporkan bahwa tentara memasuki gedung pelatihan di pangkalan mereka, meninggalkan senjata dan pergi. Meski demikian, para prajurit mengatakan bahwa mereka tidak meninggalkan senjata mereka tanpa pengawasan. Mereka mengaku meninggalkannya di bawah pengawasan orang lain. Kami telah diam untuk waktu yang lama. Kami tidak dihormati oleh batalion yang bertanggung jawab atas kami, sebut pernyataan para tentara itu. Mereka menyatakan bahwa Jerami yang mematahkan punggung unta adalah pemindahan komandan mereka yang mereka sebut sebagai ayah bagi kami selama 4 bulan terakhir ini. Dia membawa batalion ke ketinggian yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Kami tidak melakukan ini untuk memberikan dampak negatif terhadap keamanan nasional. Kami telah mendengar situasi ini, lanjut pernyataan tersebut. Salah satu tentara mengatakan kepada Wall News, kami selalu merasa kurang dari yang lain, selalu ada perasaan bahwa kami adalah kelas tua. Unit juru bicara Angkatan Darat Israel mengatakan ini adalah insiden serius yang tidak sejalan dengan nilai-nilai IDF. Insiden itu sedang diselidiki dan ditangani. Jerusalem Post mengatakan bahwa tentara meletakkan senjata mereka di dalam gedung pelatihan di pangkalan mereka dan pergi. Mereka kemudian dipanggil untuk pembicaraan disipliner. Iran mengklaim sekitar 80 tentara Zionis tewas dalam serangan rudal Iran pada Senin dini hari. Salah satu sumber Korps Pengawal Revolusi Iran mengklaim serangan tersebut menewaskan 80 tentara Israel dan 200 lainnya terluka. Menurut laporan akurat dari sumber kami di sekitar Al-Ashad, setidaknya 80 tentara Israel tewas dan sekitar 200 lainnya luka-luka yang akan segera dipindahkan keluar dari pangkalan udara menggunakan helikopter, ungkap seorang sumber seperti dilansir Mer News. Jumlah korban tewas ini berbanding terbalik dengan pernyataan Perdana Menteri Israel. Ia menyatakan serdadu Zionis di Tel Aviv dalam kondisi aman usai serangan rudal Iran. Semua baik-baik saja. Kami sekarang sedang menghitung kerusakan dan korban. Sejauh ini semua baik. Kami memiliki tentara terkuat dan terlengkap di dunia sejauh ini. Saya akan memberikan pernyataan pada esok pagi, tweet Menteri Israel tersebut melalui akun Twitter seperti dikutip CNN. Salah satu petinggi pejabat Israel mengatakan pangkalan tersebut memiliki sistem peringatan serangan rudal yang aktif ketika terjadi insiden. Menurut dia, hal itu membuat seluruh prajurit bisa tepat waktu berlindung di ruang bawah tanah. Sekitar 20 detik di Tel Aviv dilaporkan terkena serangan 15 rudal Iran, sementara sejumlah pesawat nirawak dan helikopter dilaporkan hancur. Terlepas dari kenyataan bahwa Israel telah siaga, namun pertahanan udara mereka tidak mampu merespons serangan udara, kata dia. Sumber yang sama juga menyebutkan sekitar 104 titik penting di basis militer Amerika Serikat telah berhasil diidentifikasi. Sebanyak 104 titik penting di markas militer Israel di kawasan berhasil diidentifikasi yang bisa saja hancur akibat sikap Israel, ujarnya. Basis militer di Tel Aviv merupakan markas terbesar kedua milik Israel untuk Angkatan Darat sejak 2014. Operasional markas tersebut telah diambil alih Israel yang juga menjadi basis untuk tentara Zionis. IRGC menyasar 2 markas milik Israel di Tel Aviv untuk membalas serangan yang diperintahkan Israel tersebut, sehingga menewaskan Majen Qasem Soleimani. Setidaknya 9 roket yang menghantam 2 basis militer pasukan Israel di kota Tel Aviv. Sumber keamanan mengatakan serangan tersebut terjadi setelah fraksi pro-Teheran berkomitmen untuk bergabung bersama melakukan serangan balasan terhadap Israel. Berbicara di stasiun televisi pada hari Jumat, juru bicara Angkatan Udara Israel mengatakan pesawat tak berawak diluncurkan dari daerah pendudukan di Israel Selatan, dan 6 pesawat tak berawak lainnya telah ditembak jatuh sebelum mencapai target mereka. Ini adalah ancaman baru bagi semua pasukan pertahanan Israel dan kami perlu menggunakan semua cara yang tersedia untuk mencoba melawannya, katanya. Serangan drone itu membuat penduduk setempat di Tel Aviv terkejut dan mencari perlindungan ketika sirine serangan udara berikutnya berbunyi. Dalam konflik Palestina dan Israel muncul kabar bahwa Iran membantu Hamas mengembangkan rudal mematikan untuk menyerang sasaran jarak jauh ke Israel. Menurut pejabat intelijen Barat, Iran telah memainkan peran kunci dalam konflik Palestina dan Israel dengan membantu mengembangkan senjata Hamas, kelompok militan Palestina. Para pejabat percaya bahwa bantuan teknologi Iran telah menghasilkan peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan senjata Hamas untuk menyerang sasaran dan yang berjarak jauh ke wilayah Israel.
Senjata Hamas tersebut diperkirakan dibuat di Gaza dengan rancangan Iran seperti yang dilansir dari The Sun pada Sabtu. Hamas secara historis mengandalkan roket Qassam jarak pendek yang memiliki jangkauan sekitar 6 mil untuk menyerang Israel. Namun dalam serangan ke Israel terbaru, Hamas telah menggunakan roket jarak menengah dengan jangkauan 25 mil serta roket M75 dan J80 dengan jangkauannya lebih jauh yaitu antara 50-60 mil. Komandan senior dari kelompok Hamas diyakini telah melakukan kunjungan rutin ke Iran di mana mereka telah menjalani pelatihan dalam produksi dan pengoperasian sistem senjata canggih. Berita tentang bantuan Iran untuk senjata Hamas muncul hanya sehari setelah pasukan Israel mengubur hidup-hidup pasukan militan Palestina tersebut dengan menipu mereka menuju lokasi bawah tanah. Kemudian membombardir jaringan terowongan itu. Israel mentweet melalui akun Israel Defense Force bahwa serangan di jalur Gaza sedang berlangsung. Pasukan Hamas buru-buru untuk mengambil senjata tersembunyi untuk mempersiapkan serangan pasukan Israel berdasarkan petunjuk tweet tersebut. Namun, tweet tersebut ternyata palsu seketika serangan udara diluncurkan menghancurkan bunker dengan 150 target. Laporan The Hamas Metro, puluhan orang diyakini tewas ketika terowongan itu diserang dengan 450 rudal dalam 40 menit dan lebih dari 160 pesawat pemimpin penyerangan. Petinggi pasukan Israel lalu mengumumkan operasi kompleks telah berhasil selama konflik antara Palestina dan Israel beberapa hari terakhir. Roket Hamas telah menghantam beberapa kota besar Israel seperti Tel Aviv dan Lod. Mereka telah fokus pada target tertentu seperti bandara utama Ben Gurion, sebuah langkah yang mendorong sejumlah maskapai penerbangan besar untuk membatalkan penerbangan sebagai tindakan pengamanan.